Kunyit. Siapa sih yang gak kenal bumbu dapur andalan yang bikin opor ayam jadi primadona di meja makan? Warnanya yang kuning ceria, aromanya yang khas. Jadi lapar kan? Biasanya kita tahu kunyit itu buat masak. Atau paling banter buat jamu mbok-mbok yang katanya bisa bikin langsing dan anti jerawat. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau si kuning ini ternyata punya side job yang lebih keren dari sekadar jadi pewarna nasi kuning? Banyak yang bilang, kunyit paling buat anti radang. Betul, itu nggak salah, tapi itu baru secuil dari CV panjangnya. Ibaratnya, kita cuma tahu dia sebagai satpam komplek. Padahal, aslinya dia agen rahasia internasional. Hari ini, kita akan bongkar rahasia-rahasia kunyit yang jarang banget dibahas sama konten kreator lain. Siap-siap kaget, karena manfaatnya ada yang di luar Nurul. Manfaat 1. Pelindung otak kita mulai dari yang paling atas, kepala kita. Seiring bertambahnya usia, fungsi otak bisa menurun. Pikun, susah fokus, gampang lupa naruh kunci motor, padahal kuncinya lagi dipegang. Nah, ternyata kunyit ini punya senyawa super bernama kurkumin. Kurkumin ini bukan sekadar senyawa biasa. Dia ini bodyguardnya sel-sel otak kita. Penelitian menunjukkan kurkumin punya sifat neuroprotektif. Artinya, dia bisa melindungi otak dari kerusakan dan bahkan mendukung pertumbuhan sel-sel saraf baru. Jadi, kalau mau otak tetap up to date dan gak gampang lobat, mungkin sudah saatnya lebih sering say hi sama kunyit. Bukan berarti besok-besok ujian jadi auto lulus ya. Tetap harus belajar. Manfaat 2. Penjaga kesehatan jantung. Sekarang kita turun sedikit ke bagian dada. Jantung, organ yang katanya gampang rapuh kalau urusan cinta, tapi harus kuat buat urusan kesehatan. Penyakit jantung masih jadi salah satu penyebab kematian nomor 1 di dunia. Serem kan? Lagi-lagi, kurkumin dalam kunyit beraksi. Dia ini ibarat montir handal buat pembuluh darah kita. Kurkumin membantu meningkatkan fungsi endotelium, yaitu lapisan tipis di dalam pembuluh darah. Kalau endotelium ini sehat, tekanan darah jadi lebih teratur, pembekuan darah terkontrol, dan risiko serangan jantung bisa menurun. Jadi, daripada pusing mikirin dia yang gak peka-peka sampai bikin jantung berdebar gak karuan, mending kita jaga jantung kita dengan yang pasti-pasti aja, kayak kunyit. Manfaat 3. Agen anti kanker potensial. Ini bagian yang paling serius dan mungkin paling mengejutkan. Kanker, penyakit yang jadi momok buat banyak orang. Para ilmuwan di seluruh dunia terus meneliti berbagai cara untuk melawannya. Dan salah satu yang diteliti adalah, kunyit. Beberapa studi laboratorium menemukan bahwa kurkumin dapat memengaruhi pertumbuhan sel kanker. Dia bisa menghambat pertumbuhan sel jahat ini, mencegah penyebarannya, bahkan pada beberapa kasus membuat sel kanker jadi bunuh diri. Ada juga penelitian yang menunjukkan kurkumin bisa meningkatkan efektivitas kemoterapi dan mengurangi efek sampingnya. Tapi ini penting untuk dicatat. Kunyit bukan obat kanker. Penelitian ini masih terus berjalan dan skalanya masih di laboratorium. Jadi, jangan sampai salah paham terus berhenti berobat dan ganti jadi minum kunyit sekebon, ya. Anggap saja ini sebagai salah satu support system alami yang potensial. Manfaat 4. Pengangkat mood alami hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ketawa ke TV, lihat video lucu, kadang tiba-tiba murung, lihat tagihan cicilan. Perasaan atau mood kita ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk senyawa kimia di otak. Beberapa penelitian awal yang menarik menunjukkan bahwa kurkumin punya potensi sebagai antidepresan alami. Cara kerjanya diduga dengan meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, dua hormon yang bikin kita merasa senang dan bahagia. Jadi, kalau lagi suntuk,
Coba deh bikin teh kunyit hangat. Siapa tahu selain badan jadi hangat, hati juga jadi lebih semeringah. Tapi ingat, ini untuk kasus mood yang naik turun biasa ya, bukan untuk menggantikan pengobatan depresi klinis dari dokter. Kalau galaunya udah level internasional, tetap harus ke profesional, jangan ke dukun, apalagi ke tukang jamu kunyit. Manfaat 5. Manfaat tak terduga lainnya selain 4 pekerjaan rahasia tadi, kunyit masih punya banyak skill lain. Dia bisa bantu menjaga keseimbangan hormon pada wanita, makanya sering jadi andalan buat meredakan nyeri haid. Ada juga studi yang mengaitkannya dengan kesehatan mata dan tulang. Dia juga bodyguard buat organ hati kita, membantu melindunginya dari kerusakan akibat racun. Benar-benar multifungsi kan? Kalah sama smartphone paling canggih sekalipun. Cara konsumsi dan peringatan terus, gimana cara terbaik buat dapetin manfaatnya? Paling gampang ya lewat masakan. Tambahkan di gulai, kari, atau tumisan. Bisa juga dibuat jadi teh kunyit atau golden milk. Tapi ada satu rahasia lagi, kurkumin dalam kunyit itu susah diserap tubuh. Biar penyerapannya maksimal, dia butuh partner. Partner terbaiknya adalah lada hitam. Jadi, saat masak pakai kunyit, jangan lupa tambahkan sedikit lada hitam. Eits, tapi jangan kalap juga. Segala yang berlebihan itu nggak baik, termasuk kunyit. Kalau kebanyakan, bisa bikin perut mual atau diare. Buat yang punya kondisi medis tertentu, lagi hamil, atau minum obat-obatan pengencer darah dan diabetes, wajib konsultasi dulu ke dokter sebelum rutin konsumsi kunyit. Jadi, itulah tadi sisi lain dari kunyit yang jarang kita dengar. Dari sekadar bumbu dapur, ternyata dia adalah apotek alami yang luar biasa. Dia bukan cuma bikin masakan jadi lezat, tapi juga punya potensi besar untuk menjaga kesehatan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lain kali kalau Anda lihat kunyit di pasar, mungkin Anda akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar si kuning, tapi seorang pahlawan tanpa tanda jasa di dapur kita.